Terima kasih masih bersama Kembang Lambe edisi hari ini. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kondisi gawat darurat, RSUD Campur Darah Tulung Agung menggelar seminar ilmiah tentang kegawat daruratan. Kegiatan diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan baik dari kalangan dokter dan juga perawat. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun pertama RSUD Campur Darah Tulung Agung, pihak manajemen menggelar seminar ilmiah kegawat daruratan bertajuk Emergency in Daily Clinical Practice, Emergency Assistance in Primary Healthcare Facilities and How to Revert. Seminar ilmiah yang digelar pada Kamis 21 Desember tersebut menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten, serta diikuti ratusan tenaga kesehatan, baik dari kalangan dokter dan juga perawat. Ketua Panitia Seminar yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis dan juga Keperawatan RSUD Campur Darah, Dr. Dina Novitria Rahayu mengatakan seminar kali ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dokter dan perawat, pemberi pelayanan kegawat daruratan pada fasilitas kesehatan. Menurut Dina, sasaran peserta seminar kali ini lebih difokuskan pada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer atau tempat pelayanan pertama yang didatangi masyarakat untuk berobat. Hal itu dirasa perlu dilakukan sebab penanganan keadaan gawat darurat di tempat tersebut sangat penting untuk keselamatan pasien. Tindakan yang dilakukan sebelum dan selama proses merujuk merupakan kunci penting sebelum pasien tiba di rumah sakit. Seminar ini tuh kita susun dalam rangka rangkaian HUT RSUD Campur Darah yang pertama, terus tujuannya untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dokter fase 1 sama nakes perawat ya fase 1 supaya dia bisa meningkatkan kompetensinya untuk kegawatan daruratan pada kesehatannya, pelayanan. Nah, kalau pelayanan pre-hospital atau sebelum dari rumah sakit itu tertangani dengan baik kegawat daruratannya, karena kita bisa mengharapkan angka harapan hidup pasien itu bisa lebih besar daripada kalau di awal sebelum masuk ke rumah sakit belum ditangani dengan baik seperti itu. Karena kegawat daruratan itu bisa terjadi dimanapun. Biasanya pasien akan mengakses yang tempat terdekat dengan rumahnya, misalnya puskesmas ataupun praktek dokter ataupun praktek perawat, siapapun yang ada di sekitarnya yang berbau kesehatan pasti dimintain tolong oleh masyarakat. Nah, dengan pemahaman yang utuh tentang konsep dasar gawat darurat, maka angka kematian dan kecacatan dapat ditekan serendah mungkin. Melalui seminar ini diharapkan para peserta akan lebih bisa menangani kegawat daruratan yang ada di sekitarnya dengan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatannya. proses kegawatan ini berlangsung dari awal ya di fase 1 itu, di fasilitas pertama itu, baik di dokter praktek mandiri, di puskesmas ataupun di klinik, sehingga proses yang di sana itu merupakan tolak ukur penting untuk keselamatan pasien. Setelah itu bagaimana proses merujuknya dan apa yang dilakukan saat sebelum merujuk dan selama merujuk itu juga sangat penting sebelum pasien sampai ke rumah sakit, seperti itu. Untuk pesertanya? Pesertanya yang pertama dihadiri oleh dokter, yang pagi, yang siang dihadiri oleh perawat. Ada sekitar berapa peserta? Untuk dokter kami siapkan seat 150 seat, untuk perawat juga 150 seat. Kita memang lebih berfokus pada pemberi pelayanan yang langsung di fasilitas primer, seperti itu. Harapannya, Bu? Harapannya dengan peningkatan kompetensi melalui seminar ini, maka teman-teman akan bisa menangani kegawat daruratan yang terjadi di sekitarnya dengan lebih sigap dan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatannya. Dari Tulung Agung, Agus Bonan melaporkan.